Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon kesediaannya untuk menunggu 1 menit lagi. Terima kasih. Baik, kita mulai untuk Philip Morning Market Call pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 21 Desember 2021. Bagaimana kondisi portofolio Bapak dan Ibu dan trading plan di akhir tahun ini? Semoga masih dalam strategi yang sudah ditetapkan ya, dan kita masih menunggu perkembangan dari beberapa berita di akhir tahun ini. Baik, yang pertama kita bahas untuk indeks harga saham gabungan, di mana pada perdagangan kemarin IHSG melemah 0,83%, menyusul pergerakan indeks regional Asia yang juga kompak melemah. Di antara pelemahan terdalam terjadi di Nikkei sebesar 2,13%, disusul Hang Seng 1,93%. Dari bursa Eropa juga terpantau melemah, FTSE dan juga DAX masing-masing melemah 0,99% dan DAX melemah 1,88%. Hal ini menyusul adanya penutupan perdagangan di pasar Wall Street yang juga mencatatkan pelemahan. Di antara 3 pelemahan terdalam terjadi di Nasdaq. Jika kita melihat perdagangan malam tadi, Nasdaq melemah 1,24%, disusul oleh Dow Jones yang melemah 1,23%. Katalis utama yang jadi penekan pergerakan indeks global secara keseluruhan masih dari perkembangan adanya penyebaran virus Omicron di beberapa wilayah atau di beberapa negara dunia, dan terutama negara Eropa yang saat ini kembali memberlakukan kebijakan lockdown. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa kasus penularan Omicron tercatat berlipat ganda dalam 3 hari terakhir, sedangkan untuk katalis dari indeks regional Asia di perdagangan kemarin, diantaranya ada PBOC atau Bank Sentral Tiongkok yang memangkas suku bunga acuan untuk pertama kali dalam 20 bulan terakhir. Untuk bursa komoditas, di antara penguatan terjadi di harga minyak mentah dunia, yaitu WTI, menguat 0,55% dan Brent menguat 0,36%. Sedangkan batu bara menguat 1,77% ke level 174,8 US dollar per metric ton. Pelemahan hanya terjadi di timah
yang melemah 0,67%, disusul oleh emas yang cenderung flat di kisaran 1790 US dollar per troy ounce. Untuk indeks harga saham gabungan pagi hari ini atau mungkin di perdagangan hari ini, kami memproyeksikan pergerakan IHSG akan cenderung bergerak bearish dengan tingkat moderate. Di antara support dan resisten, kami proyeksikan di kisaran 6527 sampai 6573. Berita korporasi yang sudah kita rekap, diantaranya ada Medco Energi Tbk yang akan menganggarkan belanja modal senilai 325 juta US dollar di tahun mendatang. Sedangkan Akra atau PT AKR Corporindo memastikan akan melakukan stock split dengan rasio 1:5. Yang terakhir ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk yang berencana akan melakukan buyback maksimum senilai 2,5 juta lembar saham di 18 bulan ke depan. Sedangkan untuk rekomendasi kita di perdagangan hari ini, Bapak dan Ibu bisa mencermati, salah satunya yaitu MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk, di mana pada perdagangan terakhir atau di 2 hari terakhir MAPI terlihat rebound setelah adanya penembusan di area support terdekat di kisaran 700. Ditambah lagi juga stokastik RSI, terlihat adanya satu pergerakan golden cross di area neutral. Kami rasa mungkin MAPI punya ruang pergerakan untuk kedepannya dan layak untuk diperhatikan dalam jangka pendek atau dikoleksi dengan time frame perdagangan jangka pendek di kisaran 750 untuk target price pertama, sedangkan target price kedua di kisaran 765. Untuk entry level, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan ketika adanya koreksi atau bisa kita rekomendasikan di area 710 untuk ditunggu level entry yang tepat. Stop loss di kisaran 690 karena setelahnya support dynamic maupun klasik dari MAPI cukup jauh sehingga Bapak dan Ibu bisa manfaatkan area support terdekat 690 menjadi area cut loss jika Bapak dan Ibu menggunakan strategi risk reward kisaran 1:2. Yang kedua ada Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Mika dari stokastik sangat menarik, adanya golden cross di area oversold, ditambah juga pergerakan dari candlestick yang lebih cenderung membentuk pola hammer, dan Mika sendiri juga punya satu penahanan area support di kisaran 2.230-an. Mika kami rasa potensi untuk dikoleksi atau bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dengan area beli di kisaran 2.270, target price pertama di 2340 dan target price kedua di 2360. Stop loss ada di area 2.200 atau bertepatan dengan area klasik support kuat yang dimiliki oleh Mika. Yang ketiga ada CTRA atau Ciputra Development Tbk. CTRA kami rasa signal dari jangka pendek ini lebih mengarah kepada potensial bearish trend jangka menengah. Namun adanya satu pola hammer di perdagangan kemarin ditambah lagi juga CTRA di stokastik RSI-nya juga menunjukkan adanya signal rebound. Jadi Bapak dan Ibu kami bisa sarankan untuk manfaatkan adanya technical rebound sesaat dalam jangka pendek. Dengan entry level yang bisa kita sarankan di kisaran 980 untuk target price pertama, CTRA bisa uji dulu area dynamic resisten EMA 13 di kisaran 1025 dan target price kedua ada di kisaran EMA 24 atau 1040. Stop loss kami sarankan di 950 atau bertepatan dengan Fibonacci retracement 1,618 dan kalau ada penembusan di bawah area tersebut Bapak dan Ibu perlu pertimbangkan untuk cut loss karena area tersebut sudah menjadi bottom dari koreksi CTRA dan kecenderungannya jika melihat stokastik dan juga adanya area Fibonacci retracement, area tersebut bisa berpotensi menjadi area pemantulan untuk CTRA.
Yang terakhir ada Wood atau Integra Indo Kabinet TBK. Jangka pendek Wood masih kami rasa cukup baik dengan chart pattern yaitu bullish jangka pendek, dan sampai saat ini pun juga Wood bisa tertahan di kisaran area EMA 24 yang sebelumnya menjadi dynamic resistant jangka pendek ya. Wood kita sarankan trade buy di 790 untuk target price pertama di 825, sedangkan target price kedua ada di area resisten 850. Stop loss kami sarankan di kisaran 770 atau bertepatan dengan EMA 90. Edukasi kita dalam sepekan, Philips Sekuritas Indonesia akan mengadakan salah satunya yaitu kelas technical analysis yang kebetulan akan diadakan hari ini, yang akan lebih membahas kepada chart pattern. Acara ini akan diadakan di hari ini, Selasa 21 Desember 2021, pukul 1 siang sampai pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada online class dengan judul Bring Your Investment to the Next Level, Global Market. Acara ini akan diadakan di hari Jumat, 24 Desember 2021, pukul 4 sore sampai selesai. Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas bisa langsung join via Zoom dengan link yang ada di slide ini. Untuk link webinar lebih lanjut akan diterima oleh Bapak dan Ibu di masing-masing grup via Telegram maupun WhatsApp. Terima kasih, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom Q&A. Dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Indrawan mengenai BRIS dan juga KREN. Seperti apa pergerakan dan analisa teknikalnya. Kita mulai untuk BRIS atau Bank Syariah Indonesia TBK. Dari teknikal, kami masih tetap mempertahankan proyeksi bearish ya dari segi teknikalnya, karena di sini kalau kita gunakan exponential moving average 13 di perdagangan periode 8 Desember lalu, BRIS ini tertahan di bawah area EMA 13. Dengan begitu, kami rasa jika pergerakan harga tidak bisa melampaui dari salah satu exponential moving average jangka pendek, ya kami rasa ke depannya BRIS ini akan cenderung melanjutkan koreksinya dan akan
Kalau dari pergerakan terakhir, BRIS ini cenderung akan tembus area support di kisaran 1.800 atau 1.805 lebih tepatnya. Sampai saat ini BRIS belum ada satu tanda pemantulan atau technical rebound, sehingga support ini potensi untuk ditembus oleh BRIS. Target harga selanjutnya, kalau kita gunakan area support tadi, yang bisa kita tunggu ya adanya pergerakan selanjutnya dan signalnya bisa kita perhatikan ke depannya, itu ada di kisaran 1.715 atau bertepatan dengan area Fibonacci retracement 1,618 rasio. Bertepatan juga area Fibonacci retracement ini dekat sekali dengan klasik support yang dimiliki oleh BRIS, di mana periode perdagangan bulan Juni lalu, BRIS sempat menyentuh area atau harga yang rendah dalam tahun ini, ada di kisaran 1.710. Jadi dengan begitu, kami rasa potensi untuk menuju ke area 1715 ini cukup besar, jadi kami sarankan untuk jauhkan BRIS terlebih dahulu dan tidak disarankan ya untuk spekulatif buy. Bagaimana dengan Kren atau Kresna Graha Investama? Dari pergerakan ini juga kami berpendapat bahwa Kren masih bergerak dalam fase bearish trend-nya dengan potensi penembusan area support di kisaran 90. Kren juga kalau kita gunakan exponential moving average 24 hari, Kren ini juga cenderung tertahan di bawahnya, ataupun kalau ada penembusan di atas area EMA 24, setelahnya harga tidak bisa bertahan di atas area tersebut. Signal itu semakin mengkonfirmasi adanya keberlanjutan dari fase bearish, dan untuk rekomendasi dan sarannya, kita tidak sarankan untuk masuk di saham ini karena potensi penurunan masih akan terjadi ya, atau potensi penurunannya masih terbuka lebar. Dengan begitu, kalaupun ada penembusan area support di kisaran 90, area 81, atau Fibonacci retracement 1,618 bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ke depannya. Selanjutnya untuk Antam atau Aneka Tambang Tbk, apakah bisa entry atau tidak? Antam sebenarnya saat ini uji area support di kisaran 2.220, yang mana kalau secara teknikal support ini biasa menjadi area pemantulan ya. Tapi di sini Antam kita belum lihat candle yang lebih mensignalkan adanya penahanan di area support. Jadi mungkin untuk perdagangan hari ini Antam bisa dijadikan pilihan watchlist ya, atau bisa juga diperhatikan bagaimana penutupan perdagangannya. Jika ada satu candle bullish di kisaran area support 2.220, kita bisa sarankan untuk spekulatif buy, tapi dengan catatan pilihan Antam ini hanya untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulatif yang tinggi, dan ini cocok untuk strategi ya, trading jangka pendek, dan untuk tingkat spekulatif buy yang cukup juga tinggi ya. Karena di sini Antam kami rasa juga dari jangka menengah masih bergerak dalam fase sideways. Area support yang paling kuat yang ada di Antam ini ada di kisaran 2.100 ya. Tapi dari 4 bulan terakhir ya, ini area 2.210 memang menjadi area support yang bisa dikatakan cukup kuat karena ada pembalikan arah ketika di periode September ini ada pemantulan di kisaran area tersebut 2.210, dan setelahnya tidak ada penembusan di atas tidak ada penembusan di bawah area 2.220. Jadi seperti itu. Baiknya diperhatikan dulu untuk penutupan perdagangan hari ini. Selanjutnya untuk emiten SAME dan juga TINS.
Sarana Meditama Metropolitan saat ini masih koreksi ya. 2 hari perdagangan saham masih cenderung koreksi, dan kita masih perlu perhatikan juga ya, karena di perdagangan sebelumnya saham ini memang cenderung mengalami fase koreksi dalam jangka pendek, dan belum ada satu signal bearish yang berlanjut, karena di perdagangan terakhir memang saham ini masih tertahan kisaran area EMA 13. Jadi ini masih perlu diperhatikan, dan saya rasa kembali cermati level-level stop loss yang sudah direkomendasikan dan juga yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu berdasarkan masing-masing profil resikonya. Selanjutnya untuk TINS ya. Timah TBK pergerakannya masih juga cenderung bearish. Di perdagangan kemarin TINS sempat menguat, atau dari candle bullish-nya membentuk candle-nya membentuk pola bullish, inverted hammer. Namun di sini TINS sebenarnya ada area support terdekat di kisaran 1460-an. Jadi adanya candle bullish ini kami rasa dapat menjadi satu penahanan untuk sementara waktu ya, di tengah tren bearish jangka pendeknya. Namun untuk berjaga-jaga ya, atau untuk berhati-hati, TINS ini perlu diwaspadai, atau kalaupun Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang rendah, TINS ini kurang layak untuk dijadikan pilihan trading. Area yang dimiliki oleh TINS sebenarnya saat ini ya, memang cukup jauh dari dynamic support-nya. Namun di sini adanya pemantulan di kisaran area support 1460 ini, itu tadi berpeluang untuk menahan sementara waktu pelemahan yang terjadi di TINS, dan kita masih belum tahu sejauh apa kekuatan dari inverted hammer ini. Dan mungkin kalaupun ada penguatan, saya rasa akan sangat terbatas, dan mungkin TINS akan cenderung tertahan atau menguji area EMA 13 sebagai dynamic resistance selanjutnya. Berkaca kepada pergerakan atau historical pergerakan dari TINS yang di sini terlihat ya, adanya penahanan di bawah EMA 13 hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk emiten BBRI. Perdagangan kemarin BBRI menguat ya, 0,24 dengan candle bullish yang membentuk pemantulan harga di kisaran 4060. Ini ada area support 4060 dari BBRI. Sehingga area support ini saya rasa akan menahan sementara waktu ya pergerakan dari BBRI, namun dari jangka menengah seperti yang sudah kita bahas ya, kalaupun Bapak dan Ibu mengikuti webinar pagi kemarin ya, atau hari kemarin, BBRI ini masih akan cenderung melanjutkan tren bearish-nya. Jadi saya rasa untuk strategi trading Bapak dan Ibu, baiknya BBRI dijauhkan terlebih dahulu, karena kita khawatirnya area support 4060 ini akan ditembus oleh BBRI ya, karena di sini ada penembusan, di sini ada support yang pertama ya. Di sini ada supportnya, kemudian akhirnya ditembus ya oleh BBRI dan membentuk support baru. Jadi kita khawatirnya ada pembentukan support baru lagi di BBRI dengan area support yang bisa kita perhatikan, atau target harga selanjutnya ya, kita bisa gunakan Fibonacci retracement 1,618 atau di kisaran 3.950-an untuk target harga, walaupun level ini atau harga yang ditunjukkan oleh Fibonacci retracement
tidak memberikan kepastian akan pergerakan harga yang pasti mengarah ke sana, tapi kita bisa gunakan sebagai acuan pertama ya, atau target harga yang bisa kita gunakan untuk sementara waktu ini. Selanjutnya bagaimana dengan MTEK? Untuk MTEK, kita lihat dari pergerakannya, MTEK ini cenderung tertahan ya di kisaran Fibonacci retracement 1,618. Terlihat di sini di kisaran 2270-an sampai 2280 ini MTEK ini cenderung tertahan ya, di sini terlihat. Nah, cenderung sideways jangka pendek. Jadi kita sarankan untuk lepas, kalaupun MTEK Bapak dan Ibu sudah miliki ya sebelumnya, 2270 sampai 2280 bisa dijadikan titik untuk jual atau entry sell, atau manfaatkan ketika ada penguatan untuk sell on strength. Jadi bagaimana dengan strategi selanjutnya? Saya rasa MTEK ini layak untuk ditunggu adanya fase koreksi ya. Kita tunggu saja dulu koreksinya yang terjadi di MTEK untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan posisi saat ini. Klasik support dia ada di kisaran 2100, bekas resisten yang menjadi support saat ini. Ini juga bisa digunakan sebagai entry buy, Bapak dan Ibu. Dan untuk penentuannya ya, apakah MTEK ini masih layak untuk bertahan di kisaran tren bullish jangka menengah, saya rasa support yang paling dalam itu ada di kisaran 2010 ya, kalau di sini ya, tepatnya di 2010. Jadi kalau MTEK ini breakout di bawah 2010, ini perlu diwaspadai. Bapak dan Ibu perlu berhati-hati. Jadi seperti itu ya. Entah Bapak dan Ibu bisa tunggu di area 2100 atau Bapak dan Ibu lebih yakin untuk menunggu di area 2010 sebagai area penentuan juga, kita bisa sarankan keduanya. Jadi tinggal pilih berdasarkan pandangan dan juga strategi Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya Pegas dan juga Friend. Emiten Pegas untuk saat ini koreksi ya, melanjutkan tren bearish-nya jangka pendek, dan ini confirm adanya penembusan area support di kisaran 1435. Jadi adanya breakout di bawah area support, kita bisa sarankan untuk jauhkan dulu Pegas. Pegas juga sempat uji area support di 1410. Sempat uji area 1410. Untuk kedepannya, Pegas kami rasa juga masih potensi untuk melanjutkan pelemahannya ya. Dengan begitu, target harga yang bisa kita jadikan acuan untuk pergerakan Pegas ke depannya. Sebenarnya ini cukup jauh. Ini ada di kisaran Fibonacci retracement 1,618, ada di kisaran 1270. Dan kalau kita lihat memang klasik support-nya ini memang jauh semua ya. Di sini ada klasik support atau yang bekas resisten, di sini juga ada di kisaran 1280-an ya kalau nggak salah. Ya di kisaran 1280-an. Jadi memang ini apa ya? Sepertinya akan menjadi target harga selanjutnya untuk Pegas. Jika melihat tren seperti ini dan fase sideways-nya yang terjadi sejak bulan Oktober lalu, ini sepertinya sudah berakhir dan lebih mengarahkan atau mengindikasikan adanya bearish reversal atau penghentian fase bullish yang sudah terjadi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Pegas juga kita belum bisa sarankan untuk entry buy. Sebaliknya kita sarankan untuk berhati-hati dengan pergerakannya yang terjadi saat ini. Friend, untuk trennya juga kami bisa sarankan untuk berhati-hati karena Friend ini sudah tertahan di bawah EMA 24 hari. Dan setelahnya, Friend itu tidak bisa membentuk satu
signal reversal yang bisa jadi ditandai dengan penembusan area EMA 24, tapi ternyata trend ini juga masih tertahan di bawahnya. Dengan begitu, kami rasa trend masih berpotensi untuk melanjutkan bearish trend jangka menengah, yang kalau kita lihat di sini, trend bearish-nya masih sangat terlihat dan belum adanya signal reversal. Jadi kita sarankan untuk berhati-hati. Area support yang bisa diuji atau dicapai selanjutnya itu ada di kisaran 81. Kita bisa lihat dulu area supportnya 81, dan kalau seperti ini, ya kita lebih apa ya, bisa dikatakan optimis ya adanya penembusan area supportnya di kisaran 81. Target harga selanjutnya tentu trend ini punya area support ya di sini, ada di kisaran 74. Jadi klasik supportnya bisa kita gunakan dulu sebagai acuan ataupun area pengamatan adanya reversal atau tidak. Dan setelahnya kalau memang ada penembusan di bawah area 74, kita bisa gunakan area 1,618 Fibonacci retracement atau di kisaran 57 untuk target harga selanjutnya. Karena klasik support tadi kalau ada penembusan ya tentunya ke depan masih akan membentuk area support baru ya, yang bisa digambarkan oleh Fibonacci retracement. Begitu. Jadi untuk pegas dan friend kita sarankan untuk tidak masuk atau bisa dijauhkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya analisa dari BGTG dan BBYB kita coba lihat masing-masingnya. BGTG saya rasa saran yang pertama ya, tentu kalau Bapak dan Ibu sudah miliki saham BGTG ini, hampir keseluruhan dari Bapak dan Ibu sepakat untuk lepas terlebih dahulu karena sudah tembus area resisten 1,618 Fibonacci retracement, sehingga dengan begitu adanya potensi ya koreksi sesaat, di mana kita bisa perhatikan lagi kalau nanti ada koreksi BGTG, area-area yang bisa dijadikan apa ya, level pengamatan ada di kisaran 285 ya, atau bertepatan atau berdekatan dengan EMA 24, ataupun kita bisa gunakan klasik support BGTG di kisaran 272. Jadi kalau ada penembusan di area 272 ya, itu perlu diwaspadai. Apalagi nanti BGTG ini terus membentuk atau mengalami koreksi yang lebih dalam lagi. Jadi ini kita perlu waspadai juga. Jadi dua area tersebut bisa dijadikan area pengamatan terlebih dahulu ya, tentunya sebelum kita menentukan adanya level yang layak beli atau tidak, atau signal yang bisa kita gunakan sebagai alasan untuk masuk ke BGTG. Selanjutnya untuk BBYB, kami rasa BBYB masih dalam fase sideways, potensi ya untuk melanjutkan fase sideways-nya. Namun untuk BBYB ini kita masih sarankan untuk hold ya. Kenapa? Karena penurunan harganya pun juga masih di atas batas toleransi kita. Mungkin untuk area paling rendahnya, Bapak dan Ibu bisa gunakan support di kisaran 2340 sebagai apa ya, area waspada atau mulai untuk cut loss. Tapi di sini kan BBYB masih bergerak di atasnya ya, cenderung bergerak di atas 2340, atau di perdagangan terakhir ini BBYB tertahan di area support 2450-an. Walaupun ada penembusan sedikit ya, 2410 di perdagangan 14 Desember lalu, tapi setelahnya penutupan harganya itu kembali bergerak di atas. Jadi dua area ini bisa menjadi area support, yang dimana kalau BBYB tembus di dua level tadi, Bapak dan Ibu baru perlu waspada atau bisa memulai cut loss-nya. Tapi sepanjang itu kita masih bisa sarankan untuk hold. Oke, selanjutnya mungkin tadi pegas sudah kita bahas. Kita bisa bahas pertanyaan yang kedua, yaitu kerasnya. Dari Krakatau Steel, analisa teknikalnya,
Di sini ada pergerakan yang cenderung tertahan ya di kisaran EMA 13. Kenapa bisa saya bilang potensi untuk ditahan? Karena stokastik RSI-nya sudah cenderung bergerak di area jenuh beli. Jadi EMA 13 ini saya rasa bisa menjadi area dynamic resistance pertama ya. Walaupun sampai saat ini kita belum tahu apakah EMA 13 ini akan menjadi dynamic resistance kuat atau tidak. Tapi potensinya ini akan sedikit menahan laju pergerakan dari keras. Jika melihat dari sentimen atau beritanya, keras ini diisukan akan bangkrut. Jadi kecuali ada opsi-opsi penyelamatan yang disebutkan oleh Menteri BUMN dengan restrukturisasi dan lain-lain. Tapi sampai saat ini juga kita belum lihat adanya perkembangan dari berita tersebut, apakah keras mendapatkan suntikan modal atau restrukturisasi utang atau tidak. Jadi dengan sentimen tadi, baiknya dijauhkan ya untuk keras, karena resikonya cukup tinggi. Adanya isu kebangkrutan di keras ini tentunya resiko yang sangat-sangat tinggi ya, yang akan terjadi di instrumen saham. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah DSFI secara teknikal masih layak untuk di-hold atau tidak? DSFI apakah layak di-hold? Kalau saya rasa DSFI ini walaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi di perdagangan sebelumnya, saya bisa sarankan untuk berhati-hati atau bisa mulai cut loss. Kenapa? Karena di perdagangan terakhir ini DSFI sudah uji area support 93. Yang kami khawatirkan pengujian support ini akan cenderung ditembus oleh DSFI. Asumsi yang memperkuat alasan ini juga terlihat di sini adanya penahanan harga di kisaran EMA 13, yang sampai saat ini pun juga tidak ada pergerakan yang breakout di atas EMA 13 ataupun 24, sehingga kita bisa sarankan untuk sangat berhati-hati di DSFI, dan kalau baiknya memang cut loss dulu, karena potensial downside-nya masih akan terus berlanjut dan kita belum tahu sejauh mana potensial downside-nya akan terjadi. Kalau dari Fibonacci retracement, kita bisa gunakan area 1,618 dan biasa juga saya gunakan area tersebut untuk sebagai acuan awal pergerakan setelahnya, setelah adanya penembusan area support, dan kalaupun begitu, area 73 ini akan menjadi target harga selanjutnya, asumsi target harga selanjutnya, yang mana 73 memang sangat jauh dari harga terakhir ya, ada di kisaran 94. Ya, seperti itu. Jadi, saran saya mungkin sudah mulai bisa di cut loss ya, atau mau tidak mau memang harus dilepas. Resikonya sangat besar, seperti itu. Oke, selanjutnya boleh bantu teknikal untuk WINS dan SIP, bagaimana strateginya. Untuk WINS ya, strateginya kalau saya melihat pergerakan yang sudah menguat seperti ini ya, sudah sangat bullish seperti ini, apalagi sudah mencapai area Fibonacci rasio 1,618, saya rasa ini perlu ditahan dulu ya, kalau belum punya jangan masuk, dan sebaliknya kalau sudah memiliki saham WINS ini di posisi yang lebih rendah, saya sangat sarankan untuk sell on strength atau cepat-cepat dilepas ya kepemilikannya. Sementara untuk yang belum punya WINS ini kita bisa tunggu area paling dalamnya itu ada kisaran 181 ya. Ini bisa dijadikan juga sebagai penentuan apakah WINS masih bergerak dalam fase bullish atau tidak, karena kalau ada penembusan di bawah 181, saya rasa Bapak dan Ibu perlu waspada ya. Karena di sini 181 kebetulan juga sudah menembus area klasik support atau bekas resistennya di kisaran 187. Jadi ya mungkin yang pertama, kalaupun 181
belum dicapai oleh Wins, mungkin 187 akan menjadi area support pertama. Tapi kalau ada penembusan di area 187, support kedua bisa kita gunakan di 181 dan sekaligus menjadi penentuan. Masih bisa koleksi atau tidak, tergantung dari signal yang akan terjadi di antara dua level support tadi. Selanjutnya untuk SIP, pergerakannya juga masih cukup baik ya, dari jangka menengah juga masih bergerak dan menunjukkan adanya fase bullish continuation. Kalau kita lihat di sini SIP juga sempat tembus area resisten di 1100 dan kebetulan hari ini SIP juga kembali menguat 4,13. Jadi saya rasa kalau belum punya saham SIP ini, kalau saya pribadi melihat adanya penembusan area resisten, saya baiknya tunggu dulu adanya koreksi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan jadi jangan buru-buru ya untuk masuk. Karena adanya penembusan area resisten ini sebenarnya potensi akan diikuti dengan koreksi sesaat. Jadi baiknya seperti itu. Kalau dari Fibonacci retracement, saya melihat di sini adanya ruang penguatan hingga 1205. Jadi dengan begitu, ruang penguatan SIP ini masih cukup baik. Namun yang jadi masalah adalah di area berapa kita bisa beli, karena penguatannya juga sudah cukup tinggi ya. Baiknya tunggu dulu. Area support atau bekas resisten di kisaran 1100 bisa menjadi area awal untuk entry buy. Sedangkan untuk harga selanjutnya atau target buy selanjutnya, saya rasa dengan bullish trend yang sangat kuat seperti ini, area selanjutnya ada di kisaran 1080 ya. Kalaupun Bapak dan Ibu memang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, saya bisa sarankan untuk apa ya, bisa diperhatikan area yang terdekat ya. Jadi jangan begitu jauh karena momentum bullish ini saya rasa cukup atau mungkin sangat kuat. Jadi bisa diatur untuk entry levelnya tidak begitu jauh dari current price saat ini. Selanjutnya mungkin untuk stop loss dari SIP ya. Kalau dari jangka menengah sebenarnya SIP ini EMA 90 masih menjadi area dynamic support. Tapi kalau dari dynamic support yang lebih dekat ya, sebelum adanya penembusan di area EMA 90, saya rasa mungkin 1010 ini akan menjadi area penentunya ya. Paling-paling dalamnya 1010, dan kalau ada penembusan di area 1010 atau di bawah 1010 itu perlu dilepas dulu. Kayak gitu. Strateginya buy on weakness, area 1100 sampai 1080. Selanjutnya untuk IRA dan BBKP ya. Bagaimana dengan IRA di tengah isu varian Omicron yang terlihat sudah mulai masuk ke negara kita ya. IRA dengan sentimen tersebut kami rasa dari jangka pendek ini kelihatan IRA tertahan di EMA 13. Dan di sini stokastik membentuk pola golden cross walaupun di area neutral atau di fase neutral, tapi saya rasa dua indikasi ini bisa mengarahkan IRA ya ke signal bullish jangka pendek. Karena penahanan EMA 13 ini, jadi kita tidak bisa atau cukup lama ya, kalaupun untuk nunggu area supportnya di kisaran 1930. Jadi sebelum adanya pencapaian area 1930, IRA ini sudah menjadikan EMA 13 sebagai dynamic support-nya. Karena itu tadi ya, euforia ya sepertinya terbentuk di antara para pelaku pasar, sehingga exponential moving average dari rata-rata jangka pendek selama 13 hari ini lebih menjadi area support. Setelah itu kembali para pelaku pasar kembali mengakumulasi dari saham IRA ini.
Jadi saran saya mungkin bisa buy on weakness dulu, dengan target harga mungkin atau area untuk buy-nya kisaran 2000. Ini bisa ditunggu ya, area 2000. Sedikit bertepatan juga dengan support yang atau area pemantulan yang terjadi di IRA sebelumnya. Dan saya rasa juga area 2000 ini lebih dekat ya jika kita coba masuk dibandingkan kita gunakan harga saat ini ya. Lebih dekat dengan area supportnya, jadi kalaupun ada penembusan di bawah area support, Bapak dan Ibu masih memiliki potensi untuk cut loss yang juga tidak terlalu besar. Jadi seperti itu, resikonya cukup rendah. Area 2000 bisa diperhatikan untuk pergerakan selanjutnya. Selanjutnya untuk BBKP. BBKP, sayangnya juga kalau melihat seperti ini, BBKP tidak bisa disarankan dulu ya. BBKP tertahan di EMA 13 di perdagangan terakhir. Stokastik juga dengan penguatan yang sangat-sangat singkat ya. Ini membawa stokastik RSI ke area overbought. Jadi signal ini saya rasa akan memperberat pergerakan dari BBKP ke depan. Dan pastinya tidak kita sarankan untuk masuk. Area support yang bisa dituju setelahnya itu ada di kisaran 278. Kalau kita lihat dari area support selanjutnya, memang 278 akan menjadi area support pertama. Kalau nanti ada penembusan di area 278, ya kita bersiap untuk melihat BBKP yang bergerak lebih dalam lagi. Sangat tidak disarankan ya, Bapak dan Ibu. Klasik supportnya ada di kisaran 205, sangat-sangat jauh, jadi memang tepatnya untuk dijauhkan saja BBKP. Bagaimana dengan Food? Salah satu saham third liner, salah satu pertanyaan dari Bapak dan Ibu mengenai Food. Oke, dengan pergerakan ini, yang pertama ya, hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu perlu waspada, dan tentunya Food ini adalah salah satu pilihan trading yang untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulatif dan juga risiko yang tinggi juga. Bagaimana dengan Food? Kalau kita lihat dari chart pattern, kita bisa lihat tarik di sini. Sebenarnya dari secondary trend-nya ini cukup baik, menjadikan EMA 90 sebagai area dynamic support. Jadi adanya penembusan atau pemantulan di area EMA 90, sekaligus juga Food ini tembus area EMA 13 dan 24. Saran saya, jika Bapak dan Ibu punya tingkat spekulasi yang tinggi dan risiko yang juga besar, Food masih layak untuk dikoleksi. Perhatikan untuk entry level atau buy on weakness-nya. Dengan target harga kalau kita masih berkaca dari tren seperti ini ya, secondary trend-nya masih cukup bagus, tentunya ada di kisaran 143 atau mungkin tingkat yang lebih moderate ada di kisaran 136. Kurang lebih seperti itu. Setelah di atas dari area 143, kita belum bisa sarankan. Selanjutnya untuk INPC. Saham-saham penghuni third layer ya, atau third liner. INPC. Setelah adanya pencapaian EMA 90, INPC ini cenderung koreksi ya, dan kembali bergerak di bawah EMA 13 dan 24 atau exponential moving average dari jangka pendek. Saya rasa untuk jangka menengah kalau kita bandingkan juga pergerakannya, ini potensi untuk melanjutkan fase bearish-nya karena di sini historically juga sempat uji area EMA 90, kemudian harga dilanjutkan dengan pelemahan. Saya tandai dengan di sini, oke, ini ada pelemahan, sekaligus juga menembus area support-nya. Nah, support dia di kisaran 126. Setelah adanya pencapaian EMA 90, harga cenderung breakout sedikit, dan kemudian agak rebound di kisaran 126 tadi ya. Jadi, dengan pola seperti ini, kita bisa gunakan sebagai acuan pergerakan selanjutnya, sehingga
Level support di kisaran 122 akan potensi untuk dicapai oleh INPC ke depan. Bagaimana dengan potensi breakout-nya? Saya rasa ada, dan ini perlu diwaspadai ya. Jadi nanti kalaupun ada pemantulan lagi di kisaran area support-nya seperti ini di periode awal Desember lalu, dan signal dari indikator-indikator lain mendukung, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Selanjutnya untuk Adaro dan Telkom ya, masih melihat peluang apakah bisa buy atau tidak, dan juga kalau sudah memiliki saham Adaro dan Telkom bisa di-sell di harga berapa. Adaro dengan pergerakan ini tidak ada salahnya, dan saya sarankan juga untuk sell on strength, tapi kalau Bapak dan Ibu memiliki apa ya, kesabaran dan juga tingkat resiko yang juga bisa dikatakan tinggi, Bapak dan Ibu bisa hold dulu Adaro sampai area 2230. Bisa ditunggu di area 2230 sebagai target harga selanjutnya atau bertepatan dengan Fibonacci retracement 1,618. Seperti itu. Kalau untuk buy, tentu Adaro sudah bisa dikatakan terlambat ya. Pergerakannya sudah sangat tinggi, dan jika ada koreksi juga saya rasa mungkin koreksinya akan cenderung sesaat. Kalau bisa, karena di sini kita tidak ada satu area swing high yang pasti ya. Namun kita bisa gunakan dulu titik tertingginya di perdagangan hari ini. Kalau kita, kalau kita melihat dari pergerakan sebelumnya ya, di sini Adaro tertahan di kisaran 0,2 Fibonacci. Dengan begitu kita bisa sarankan juga bagaimana pergerakan ke depannya. Ya mungkin area 2030 ya, ini area 2030, area yang bisa ditunggu ya oleh Bapak dan Ibu semua. Untuk buy on weakness, jika Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan ruang penguatan hingga 2230, Bapak dan Ibu perlu menunggu ya, lebih sabar lagi adanya koreksi yang terjadi saat di Adaro ini. Selanjutnya untuk Telkom. Bagaimana dengan Telkom? Apakah bisa kembali buy, entry buy atau tidak? Telkom sempat rebound dari koreksi yang terjadi jangka pendek ya. Di sini ya, saya rasa. Nah, di sini ada koreksi, namun setelahnya Telkom agaknya rebound ya, di kisaran EMA 24 hari. Jadi saran saya untuk Telkom, ruang penguatannya mungkin sampai saat ini ya, kita masih lihat cenderung terbatasi ya. Ruang penguatannya mungkin area resisten 4.250 menjadi target harga yang bisa saya sarankan, dan kalau ada pencapaian di atas area 4250, mungkin saya belum bisa sarankan ya untuk lebih pastinya. Jadi seperti itu, 4250 bisa jadi area target harga selanjutnya untuk Telkom. Strateginya seperti apa? Tentu buy on weakness. Kalau melihat signal ini, memang ada signal bullish reversal. Seperti itu. Karena Telkom ini di pembahasan sebelumnya saya sempat menyebutkan bahwa Telkom ini punya area yang cukup kuat ya, resisten yang cukup kuat. Itu ada di kisaran 4.380, 4.370 sampai 4.380. Setelahnya mungkin memang ada penahanan ya, cenderung tertahan di area tersebut. Setidaknya mungkin ini kisaran resisten selanjutnya 4.500, karena di sini ada dua momentum pergerakan yang tertahan di area tersebut. Jadi saya rasa
momen yang terjadi saat ini dan juga Telkom yang saat ini masih cukup baik ya, sangat baik bisa dikatakan dari jangka menengah 4.500 juga masih bisa ditunggu. Jika Bapak dan Ibu bisa dikatakan memiliki tingkat kesabaran yang juga cukup cukup tinggi juga dan juga tingkat spekulasi yang juga bisa dikatakan cenderung besar. 4.500 dan sebelumnya 4.250 adalah area pertama yang bisa dijadikan target harga pertama ya, target harga yang pertama sebelum adanya penembusan di atas level tersebut. Bagaimana dengan BMRI? Oke, untuk pergerakan BMRI-nya saat ini BMRI juga masih sideways. Jadi untuk strateginya bagaimana bisa atau tidak untuk buy. Sideways ini sebenarnya kurang begitu menarik ya kalau kita lihat. Ruang penguatannya pun juga akan terbatasi atau lebih cenderung tertahan. Area kisaran 7.325 sampai 6.850 itu adalah range pergerakan BMRI yang sampai saat ini kita juga proyeksikan potensi untuk bergerak di area tersebut. Jadi ruang penguatan atau potensial gain-nya tidak memberikan satu satu potensial gain yang cukup menarik. Jadi saya rasa baiknya masukkan saja dulu ke watchlist salah satu pilihan saham untuk diamati dan Bapak dan Ibu bisa beralih ke emiten-emiten lain atau saham-saham lain yang memiliki potensial gain yang cukup baik. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah sempat dibahas. Kita bisa beralih ke emiten-emiten yang belum sempat kita bahas ya. Di sini ada Astra International dan TOWR. Kita kayaknya belum bahas Astra International di Philip Morning Muscle Call hari ini. Bagaimana dengan Astra? Update pergerakannya, Astra International tertahan di kisaran EMA 90. Candle bullish terbentuk di perdagangan hari ini, 1,32% posisi terakhir untuk Astra International, sehingga kita bisa gunakan area support di kisaran 5.600 sebagai penentuan apakah Astra International ini masih bisa tertahan di atasnya atau tidak. Namun saran saya ya, Astra International dengan signal ini, oke, kalau bisa kita update dulu ya, karena kebetulan kemarin Astra International juga sempat dibahas, dan asumsi pertama saya ya, Astra International ini dengan pola bullish jangka menengah ini, tren saat ini atau tren bearish saat ini lebih cenderung ke falling wedge. Oke, seperti ini ya, kurang lebih, sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, sorry, bukan falling wedge, tapi flag ya, lebih cenderung ke flag. Nah, kalau saja Astra International tertahan di atas di atas klasik support 5.600, kalau dia tertahan di sini atau hari ini dia tertahan di EMA 90 dan setelahnya harga menguat, Bapak dan Ibu bisa pertimbangkan untuk kembali beli Astra International dengan harapan Astra International akan tembus dia punya trend line atas seperti ini. Lebih confirm lagi ketika Astra International tembus area resisten dia di kisaran 6.050. Nah, ini akan sangat confirm adanya pola flag yang akan mengarahkan kepada bullish continuation. Seperti itu ya. Ini adalah asumsi pertama. Oke, seperti itu ya. Nah, akan seperti ini kurang lebih. Kalau memang Astra International tertahan di atas 5.600. Jadi kita bisa perhatikan dulu ya, atau masukkan ke watchlist dulu untuk memastikan saja apakah flag ini benar-benar terjadi, pola pattern flag ini apakah benar terjadi atau tidak. Kita masih tunggu lagi untuk signal yang lebih memperkuat dari asumsi kita tadi. TOWR, bagaimana dengan TOWR? Saya rasa TOWR sudah hampir uji area dynamic resisten EMA 24. Jadi dengan begitu saran saya bisa dipertimbangkan untuk
sell on strength, kalaupun ada penguatan di perdagangan hari ini, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya, TOWR memang terlihat masih cenderung tertahan di EMA 24 ya, seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti ini contoh-contohnya dari pergerakan sebelumnya. Jadi memang tepatnya EMA 24 sebagai target harga. Kalau bisa kita jabarkan dengan nominal atau harganya, ini ada di kisaran 1150 adalah target yang terdekat, dan untuk target harga selanjutnya mungkin ada di kisaran 1165. Dua target itu ya, untuk area pelepasan dari TOWR. Oke, jadi mungkin itu jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dan juga bisa dijadikan masukan ya, atau satu saran bagi trading plan Bapak dan Ibu pada hari ini. Philip Morning Market Call edisi 21 Desember kita akhiri. Terima kasih atas segala pertanyaan dan juga atensi Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.